Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ambarwati dari kelompok 3 mata kuliah Audit Sektor Publik akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 5 yaitu audit keuangan negara. Pengertian audit keuangan negara. Secara definisi, audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan perpajakan dan anggaran pengeluaran dan belanja negara dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit atas laporan keuangan atau financial audit dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan audit keuangan negara. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah menyatakan suatu opini secara jujur tentang kewajaran posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi bertema umum. Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Jenis-jenis opini auditor. Kriteria untuk memenuhi opini wajar tanpa pengecualian yaitu seluruh informasi sudah diungkapkan secara wajar. Yang kedua, informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan entitas telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sistem pengendalian internal berjalan dengan baik pada entitas atau perusahaan pemerintahan tersebut. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Kriterianya adalah terdapat bukti audit yang tidak lengkap. Yang kedua, terdapat pembatasan lingkup audit. Yang ketiga, sistem pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang keempat, terdapat perbedaan pendapat auditor dengan auditi yang tidak dapat diselesaikan hingga waktu pemeriksaan berakhir. Yang ketiga, ada opini disclaimer. Kriterianya yaitu sistem pengendalian internal sangat buruk. Auditor bekerja tidak independensi. Yang ketiga, auditor tidak meyakini bukti audit, sehingga keluarlah opini disclaimer tersebut. Yang keempat, ada opini adverse. Kriterianya adalah banyak aturan yang tidak wajar. Kemudian keempat, kriteria WTP yang tadi sudah saya sebutkan di awal itu tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup audit laporan keuangan berorientasi pada masa lampau, terbatas pada kewajaran laporan keuangan dan didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, bank, pemerintah. Selanjutnya adalah tugas auditor dalam melaksanakan audit keuangan. Yang pertama adalah auditor membuktikan bahwa semua aset, kewajiban, dan modal yang tercantum dalam laporan keuangan betul-betul pada tanggal pelaporan. Yang kedua, semua aset, kewajiban, modal disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Misalnya di pemerintahan, sesuai standar akuntansi pemerintahan yaitu SAP. Yang ketiga, semua aset, kewajiban, dan modal diklasifikasikan secara tepat. Ya, jadi tidak ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan sudah memadai. Jadi di dalam catatan atas laporan keuangan itu tersaji lengkap komponen-komponen yang dijelaskan pada laporan keuangan disajikan lengkap pada catatan atas laporan keuangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reva Octaviana Hasna dari kelompok 3, ingin melanjutkan presentasi mengenai pertemuan 6, yaitu audit kinerja. Nah, teman-teman, untuk audit kinerja sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Kemudian dilanjutkan manfaat audit kinerja. Nah, teman-teman, untuk audit kinerja sendiri manfaatnya apa aja sih? Di antaranya ada manfaat peningkatan kinerja dengan cara antara lain yakni mengidentifikasikan permasalahan dan alternatif penyelesaiannya, mengidentifikasikan sebab-sebab aktual yang tidak hanya gejala ataupun perkiraan-perkiraan dari suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau tindakan yang lainnya, mengidentifikasikan peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan, mengidentifikasikan kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi, melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal, menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen, dan melaporkan yang ketidakbenaran atau yang ketidakberesan. Kemudian dilanjutkan karakteristik audit kinerja, yakni diantaranya ada 5, yaitu yang pertama, pemeriksaan operasional. Yang kedua, pemeriksa haruslah wajar atau fair, objektif, dan realistis. Selain itu, berpikir secara dinamis, konstruktif, dan kreatif. Yang ketiga, pemeriksa setidaknya tim pemeriksa secara kolektif harus mempunyai pengetahuan keterampilan dari berbagai bidang. Yang keempat, agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut yang panjang atau sudut pandang pejabat pimpinan organisasi. Pemeriksa harus benar-benar mengetahui persoalan yang dihadapi dan menyelesaikan dengan baik. Yang kelima, ada pemeriksaan operasional yang harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system, yang artinya sistem peringatan dini agar pimpinan secara tepat pada waktunya. Kemudian ada standar dan jenis audit kinerja. Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. Jenis-jenis audit kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal ataupun output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Kemudian ada audit efektivitas ataupun program.
Nah, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang bertujuan untuk pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program. Selanjutnya ada standar audit kinerja sektor publik. Di Indonesia, standar audit pada sektor publik adalah standar pemeriksaan keuangan negara yang disebut dengan SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yakni BPK. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN diantaranya ada 3, yakni yang pertama, standar umum, yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja, yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Demikian hanya itulah yang dapat kami presentasikan pada pertemuan 5 dan pertemuan 6. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan atau salah dalam menyebutkan penjelasan, mohon maaf. Di sini kami belajar bersama teman-teman di kelas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.